Selamat malam semuanya, selamat siang dan selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat dan semoga kita tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan ini. Di pertemuan sesi keempat ini, saya akan atau kita mungkin akan berbagi informasi, akan berbagi pengalaman tentang penulisan public relations. Kita sama-sama tahu bahwa public relations merupakan sebuah pekerjaan, profesi, di mana tujuan utamanya adalah untuk menciptakan citra positif dan menjaga citra positif bagi sebuah lembaga, perusahaan, organisasi. Public relations adalah jembatan antara perusahaan, lembaga, organisasi dengan publiknya. Publiknya itu ada banyak. Ya, dibagi dua, publik internal dan publik eksternal. Setiap publik memiliki karakteristiknya masing-masing. Setiap publik memiliki standarisasi informasi masing-masing. Nah, sekarang yang akan dipelajari adalah penulisan public relations. Kenapa sih seorang public relations itu harus bisa menulis? Ya, karena kita tahu sendiri dalam komunikasi itu ada komunikasi verbal. Ya, yang berhubungan dengan lisan dan tulisan. Menulis merupakan salah satu sarana atau prosedur komunikasi. Seorang public relations yang memiliki dasar komunikasi yang baik harus dapat menyampaikan informasi dengan menulis. Kebanyakan orang sangat pandai dalam berbicara, tapi sangat susah dalam menulis. Atau mungkin ada juga yang lebih pandai dalam menulis atau lebih susah dalam berbicara. Tapi kebanyakan orang dia sangat sulit untuk menulis. Oleh karena itu, sekarang kita akan mempelajari secara umum apa sih penulisan public relations itu. Seorang PR bisa menulis apa saja sih. Atau kita sebagai calon-calon public relations itu harus dapat menulis apa saja ya nanti, harus dapat mengerti tulisan apa saja ya nanti. Ya, pertama, penulisan public relations ini akan berbicara tentang press release, feature, artikel, advertorial, surat pembaca atau komentar pembaca, naskah pidato, dan annual report. Ya, kita mulai dulu. Press release. Press release atau siaran pers merupakan informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh public relations dalam suatu organisasi atau perusahaan dan dikirimkan atau disiarkan kepada media yang kita sebut dengan pers sebagai bentuk kegiatan penyebarluasan informasi kepada publik. Press release sangat penting digunakan dalam kegiatan public relations untuk menjalin hubungan baik dengan pers. Press release atau siaran pers merupakan media yang banyak digunakan dalam kegiatan kehumasan karena menyebarkan berita. Sebagai media komunikasi massa, pers termasuk radio dan televisi, dinilai memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini khalayak. Dengan ciri keserempakannya, pers di negara-negara maju sudah dianggap sebagai kekuatan keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers pun diyakini mampu menjadi wahana demokrasi dan demokratisasi.
Karena itu, banyak kalangan yang menilai bahwa siapapun yang mampu menguasai media massa, maka dia bakal memenangkan persaingan. Karena dikonsumsi oleh massa yang amat heterogen, pers pun mampu membentuk opini halayak dan menimbulkan citra pihak yang diberitakannya. Opini dan citra halayak bisa muncul sangat positif, bisa pula sangat negatif, padahal bisa saja dalam keadaan malah kebalikan dari opini dan citra yang muncul. Media massa begitu ampuh dalam penyebarluasan informasi atau berita. Tidak mungkin diabaikan oleh humas atau public relations dalam perusahaan atau organisasi atau lembaganya. Karena humas tidak akan berhasil tanpa dukungan media massa. Maka dari itu humas harus selalu menjalin dan membina hubungan yang baik demi kelangsungan perusahaan. Oke, press release. Press release dibuat oleh seorang public relations untuk media. Media merupakan lembaga yang memiliki opini, yang bisa mengendalikan opini halayaknya atau publiknya. Setiap media memiliki publiknya masing-masing. Setiap publik membutuhkan media. Dan media yang kita sebut dengan media massa, TV, koran, media cetak ya, media televisi, radio. Mereka semua memiliki publiknya masing-masing dan mereka mengendalikan opini publiknya. Karena bagi mereka selalu memberikan apa yang dibutuhkan oleh publiknya. Karena itu media massa selalu dicari oleh publiknya. Nah, press release adalah sebuah media atau sebuah channel atau sebuah alat atau sebuah tools yang bisa digunakan oleh public relations untuk menyampaikan informasi yang harus disampaikan kepada publik dari perusahaan public relations itu atau lembaga public relations itu. Tetapi kebanyakan public relations tidak mengerti bahasa media. Kita tahu di berbagai buku bahwa pandangan public relations adalah good news is good news. Padahal yang disebut good news-nya public relations itu tidak memiliki nilai berita sama sekali untuk para jurnalis. Ya, tidak ada news di situ, tidak ada news value di situ, tidak ada nilai berita. Dan karena hal itulah muncul berbagai pandangan, termasuk katanya para wartawan itu prinsipnya adalah bad news is good news. Padahal bukan itu. Padahal mereka itu, para wartawan itu mencari nilai beritanya apa sih? Apa sih kepentingan publik di dalam pemberitaan itu yang diberikan oleh public relations dalam press release-nya. Nah, seorang public relations harus dapat memberikan news value pada tulisannya yang menyisipkan kepentingan apa yang dibutuhkan oleh publik dengan adanya pemberitaan dari PR tersebut. Ketika kita membicarakan public relations, membicarakan tentang event ini kepentingannya bagi masyarakat apa ya? Bagi publik apa ya? Dan kenapa mereka memilih media ini ya? Nah, itu yang harus disesuaikan oleh public relations agar press release kita itu diterima oleh media. Terkadang banyak public relations yang menyalahkan media terlalu straight katanya. Medianya terlalu pilih-pilih katanya. Padahal mungkin
Public relations itulah yang tidak bisa memberikan news value pada press release-nya. Padahal yang dibutuhkan oleh publik adalah nilai berita dari media itu. Kalau seorang public relations dapat memberikan nilai berita di dalam press release-nya dengan bahasa public relations, maka pemberitaan di press release itu akan menjadi citra positif. Bagi apa? Bagi public relations. Untuk apa? Untuk perusahaannya. Dari mana? Dari media tersebut. Karena hubungan dengan media itu sangat baik bagi perusahaan, bagi lembaga, bagi organisasi. Dengan adanya media, bukan kita menang terhadap kekuasaan, tidak. Tapi kita akan lebih mudah menyampaikan informasi karena setiap media memiliki kepercayaan publik dan setiap media dipercaya oleh publiknya masing-masing. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan oleh PR lewat press release harus sesuai dengan bahasa para jurnalis atau para media itu agar dapat tersampaikan dengan baik. Setiap publik memiliki karakteristiknya dan bahasanya masing-masing. Kita sudah mempelajari itu. Ya, kita sebagai public relations tidak bisa menyamaratakan bahasa kita dengan apa yang mereka pahami. Hal terpenting dalam komunikasi adalah ketika informasi itu dimengerti oleh penyampai pesan dengan bahasa yang dimaknai atau yang dipahami oleh penyampai pesan. Jadi, sebagai seorang public relations, kita harus bisa menyesuaikan bahasa kita dengan media yang berhubungan baik dengan kita. Yang kita tuju. Media massa juga termasuk publiknya, public relations. Ya. Oleh karena itu, sebagai penjaga hubungan baik dengan publik, kita sebagai public relations yang merupakan jembatan harus juga menjaga hubungan baik dengan media massa. Cara terbaik untuk menjaga hubungan baik dengan media massa yang memiliki nilai kejujuran dan ketegasan, karena mereka diikat oleh undang-undang pers. Mereka tidak bisa berbohong, dan mereka harus jujur terhadap publik mereka sendiri. Mereka harus memberikan berita sesuai dengan news value-nya. Sehingga kita pun harus mengikuti sudut pandang mereka dalam pembuatan press release itu. Mengikuti sudut pandang mereka agar mereka pun dapat mengerti apa maksud dari press release yang kita berikan pada mereka. Sehingga diharapkan informasi yang benar-benar bisa sampai ke publik pun sama dengan yang dimengerti oleh media itu. Ya, jadi sebagai seorang public relations, coba biasakan menulis press release itu sesuaikan dengan bahasa dari media massa yang kita tuju. Sesuaikan dengan bahasa publiknya dari publik media massa itu. Karena setiap media massa pun memiliki publiknya masing-masing dan kita harus peduli dengan itu. PR itu harus peduli dengan lingkungan. PR itu harus bisa menyesuaikan segala bahasa yang dimilikinya sesuai dengan perusahaan atau media massa lain. Ya. Selanjutnya adalah future. Futures merupakan hasil liputan atau reportase dengan gaya bertutur yang ringan, kemudian dikemas secara mendalam dan luas yang bertujuan memberi penjelasan akan latar belakang suatu peristiwa, menghibur, serta mendidik dan diberi sedikit sentuhan human interest agar terkesan dramatis. Futures membahas pada satu pokok bahasan atau tema yang diungkap melalui berbagai pandangan yang saling melengkapi, mengurai, dan menyoroti secara kritis dengan berbagai kreasi.
Kreasi tersebut dapat berupa narasi, wawancara, vox pop, atau kumpulan opini dari satu hal tertentu, musik, sisipan puisi, atau bahkan sandiwara pendek yang merupakan gabungan antara unsur opini, dokumenter, dan ekspresi. Unsur opini merupakan uraian pendapat seorang tokoh, vox pop, kumpulan opini dari satu hal tertentu, dan wawancara yang memperkaya pandangan dan pokok bahasan yang disajikan. Kejadian maupun fakta-fakta yang ada adalah bentuk unsur dokumenter yang memberi bukti dan memperkuat argumen mengenai pokok bahasannya. Ungkapan ekspresi digunakan untuk menciptakan suasana rileks dan fun dari pokok bahasannya disalurkan melalui musik, puisi, dan nyanyian dalam konteks informasi yang tidak aktual. Struktur future tidak terikat dengan bentuk piramida terbalik, yang berarti pokok pikiran dapat disajikan di tengah maupun di akhir. Karena kesimpulan cerita bisa jadi tercapai sebelum cerita berakhir, future memiliki pengaruh dalam berbagai audiens. Ya, bagi audiens, karena dapat dilihat secara fisik dan gambar, dengan gambar atmosfer yang terekam dalam kamera yang memberikan gambaran sesungguhnya. Jadi, future ini adalah tulisan yang sangat ringan, yang lebih ringan, dan dapat menyampaikan informasi sesuai dengan publiknya. Future biasanya digunakan oleh public relations untuk memberikan informasi yang bersifat ringan, bersifat selingan, bersifat asupan, atau kita sebut dengan suplemen. Untuk apa? Untuk menambah interest publik terhadap informasi yang ingin kita atau yang kita miliki. Nah, oleh karena itu, bahasa future itu berbeda dengan bahasa tadi, press release. Kalau press release kita sesuaikan dengan public press release itu, yaitu media massa, publiknya media massa. Nah, sejak future, kita harus sesuaikan dengan public future itu. Mereka butuhnya apa sih? Oh, ternyata kita butuh nih, publiknya lagi butuh informasi tentang ini, mereka butuh selingan-selingan informasi tentang ini nih, kita sesuaikan dengan bahasa future aja, agar mereka bisa lebih santai untuk mengenal informasi itu. Ya, informasi itu biasanya kalau future itu ada sajian gambar, grafik, atau animasi, ya, yang dapat dimengerti oleh publiknya. Tetap, sebagai seorang public relations yang menggunakan ilmu komunikasi, kita harus menyesuaikan bahasa, gambar, fisik dari future itu sesuai dengan karakteristik pembacanya, atau di sini kita sebut dengan audiensnya, agar publiknya itu mengerti apa yang kita sampaikan. Kemudian artikel. Artikel adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu atau informatif, memengaruhi dan meyakini atau meyakinkan, persuasif, argumentatif, atau menghibur khalayak pembaca, rekreatif. Disebut lepas karena siapapun pembaca boleh menulis artikel dengan topik bebas, sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Selain itu juga artikel yang ditulis tersebut tidak terkait dengan berita atau laporan tertentu. Ditulisnya pun boleh kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Secara teknis jurnalistik, artikel adalah satu bentuk opini yang terdapat dalam surat kabar atau majalah. Disebut salah satu karena masih ada bentuk opini yang lain. Analoginya sederhana, kalau kita membuka halaman demi halaman surat kabar atau majalah, maka secara umum isinya dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok besar. Kelompok pertama adalah berita, atau kita biasa sebut news, yang memiliki news value. Kemudian kelompok kedua disebut opini atau views. Kelompok ketiga dinamakan iklan atau advertising. Iklan, oke, kita cukup ke artikel dulu. Oke.
artikel ini biasanya ditulis oleh seorang public relations. Nah, dalam kita tahu bahwa setiap publik itu memiliki opinion leader. Opinion leader itu apa sih? Opinion leader itu adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi dari publik tersebut. Dan biasanya opinion leader inilah yang mengendalikan opini dalam kelompok tersebut. Nah, opinion leader inilah yang diwawancara oleh seorang public relations untuk mencari informasi yang tertentu, untuk membahas sesuatu tertentu juga. Biasanya selingan sih ke artikel itu. Nah, artikel ini memang berisi opini para opinion leader, atau mungkin para pembaca juga, termasuk salah satu dari opini itu yang digunakan oleh public relations untuk membuat sebuah artikel. Nah, artikel ini dalam bahasa jurnalistik, dalam dunia jurnalistik, atau kita lebih sederhanakan dalam konteks media massa, koran misalnya, artikel ini selalu ada untuk memberikan informasi tentunya, bisa untuk memberitahukan, atau mungkin persuasif argumentatif, mempengaruhi seseorang dengan komunikasi, dengan bahasa yang kita gunakan. Seorang public relations itu, kita tahu bahasa yang kita gunakan harus menjaga citra baik perusahaan, tapi harus bisa dapat mengajak publik kita mengerti apa yang ingin mereka mengerti, kemudian meyakinkan publik terhadap isu-isu tertentu. Ternyata kita tuh perusahaan punya isu negatif nih, ketangkap, atau misalnya ada isu-isu negatif yang menyerang perusahaan. Kita bisa nih menggunakan artikel untuk meyakinkan kembali publik kita tentang pemberitaan tersebut, untuk meyakinkan kembali, memberikan citra positif kembali, mengembangkan citra positif kembali, karena ada isu negatif dengan artikel. Karena artikel ini bisa juga berbentuk hiburan. Ya, jadi nggak berat tuh artikel tuh sebenarnya. Dan kebanyakan orang daripada membaca hal yang berat-berat, lebih enak membaca artikel. Gitu. Karena artikel itu bersifat lebih lebih ringan lah, lebih gampang dimengerti. Bahasa-bahasa artikel itu lebih mudah dimengerti oleh banyak orang. Karena tujuannya juga ada salah satunya adalah untuk rekreatif, menghibur halayak terhadap informasi tertentu. Informasi di sini dapat menyegarkan pikiran dia terhadap informasi tertentu, dan seorang public relations harus bisa mengerti atau membuat artikel ini. Memang, kata seorang public relations tidak perlu terlalu dalam mengerti tentang sistematika penulisan itu. Apalagi kita menjadi jurnalis. Ya, karena jurnalis kan sebuah profesi juga. Kita tidak boleh memaksakan sesuatu yang memang tidak kita mengerti dengan baik. Tapi kita seorang public relations tidak mempelajari itu dengan baik kan. Nah, kita memang buka dari sudut pandang yang kita gunakan adalah sudut pandang public relations. Tapi sebagai seorang public relations, minimal kita bisa atau mengerti atau mengetahui bagaimana cara membuat artikel. Kita pun harus bisa membuat artikel. Memang kita tidak akan se-expert para jurnalis, karena pun nanti ketika kita bekerja sebagai seorang public relations, kita pun akan bekerja sebagai tim. Dan biasanya dalam tim itu pun ada ahlinya dalam menulis. Ada seorang jurnalisnya nanti biasanya yang akan mengurusi bagian-bagian penulisan. Tapi minimal sebagai seorang public relations itu kita bisa mengerti itu. Ya, kita bisa mengerti, oh ternyata seorang public relations pun harus bisa mengerti tentang artikel. Ya, artikel itulah yang nanti menjadi tools-nya public relations untuk menyampaikan informasi kepada publiknya. Publiknya siapa? Publiknya lembaga kita dong. Lembaga yang kita hire dong.
Ya, karena kan public relations itu meng-hire perusahaan, lembaga, atau mungkin pemerintahan yang memiliki karakteristik publiknya masing-masing, dan artikel pun memiliki karakteristik publiknya masing-masing. Tidak semua orang itu nyaman membaca news. Tidak semua orang juga nyaman membaca feature. Dan ada juga yang lebih nyaman membaca artikel. Nah, oleh karena itu, karena publik itu sangat beragam atau heterogen ya, menyebar sangat luas dan sangat beragam banget tuh publik itu. Dan tools yang kita gunakan pun juga banyak sebagai seorang public relations. Tadi kita udah mempelajari press release, ya yang berisi news harusnya, dan memang harus berisi news atau news value atau memiliki nilai berita agar dapat diterima oleh media massa dan agar dapat diterima oleh publiknya media massa. Kemudian ada features yang lebih ringan lagi dari news yang digunakan juga sama harus dengan publiknya. Begitupun artikel, karena artikel ini memiliki publiknya sendiri sama seperti publiknya press release dan publiknya features. PR pun harus dapat menulis artikel. Karena penting bagi seorang public relations menyesuaikan media komunikasi itu sesuai dengan publiknya. Ingat ya, kita harus menyesuaikan penyampaian informasi yang kita sampaikan atau pesan yang kita sampaikan dengan media yang dikuasai atau dimengerti oleh publiknya, publik kita. Kalau publik kita ternyata mereka tidak bisa press release, tidak mengerti news misalnya, nggak pernah baca koran, mereka pun ternyata tidak ngerti tentang news, mereka tidak suka baca berita-berita, ya kita gunakan artikel. Ternyata mereka sukanya artikel nih. Ya berarti kita sebagai seorang public relations, mau tidak mau harus bisa dong menggunakan artikel ini sebagai sarana informasi kita. Sebagai salah satu tools kita sebagai seorang public relations. Kita nggak tahu nanti ketika kita menjadi public relations itu seperti apa. Apakah sama, tetap seperti itu? Apakah semua media itu sama? Tidak. Setiap public relations memiliki medianya masing-masing, memiliki tools-nya masing-masing sesuai dengan publik dari lembaga yang kita hire, dari perusahaan yang kita hire. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang public relations untuk mengerti dan harus bisa menguasai beberapa tools media komunikasi. Dalam konteks ini adalah komunikasi verbal, yaitu tulisan. Ada press release, ada features, dan sekarang ada artikel. Ya, masih banyak. Dan di artikel ini, karena biasanya artikel ini sangat lebih banyak baca artikel ya, biasanya karena saya juga lebih banyak baca artikel, dan publiknya artikel juga cukup banyak. Jadi sebagai seorang public relations ya kita harus menguasai itu, terutama dalam pembahasaan ya. Bahasa publiknya artikel dengan bahasa publiknya feature dan press release itu berbeda. Nah, sebagai seorang public relations yang menggunakan ilmu komunikasi, kita harus dapat menyampaikan informasi atau pesan yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan karakteristik publiknya. Termasuk publik artikel ini. Publik artikel ya, artinya publik orang-orang yang mengerti artikel ini. Nah, yang paling mudah kita itu menggunakan para opinion leader untuk menyampaikan informasi itu. Atau kita mengambil informasi dari para opinion leader tersebut. Sehingga diharapkan bahasa yang kita sampaikan juga sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh publiknya para opinion leader itu. Nah, itu adalah hal yang paling mudah sih biasanya dalam penulisan artikel. Karena kita hanya tinggal menyesuaikan bahasa dengan bahasa para opinion leader itu. Karena biasanya para opinion leader itu menggunakan bahasa atau sudut pandang yang sama dengan yang dimiliki oleh publiknya
Sehingga kenapa di sini menggunakan para opini atau para opinion leader sebagai kunci dalam penulisan artikel. Itu salah satu cara atau trik yang lebih mudah untuk seorang public relations. Yang berikutnya adalah advertorial. Kita sudah belajar tentang press release, future, artikel, sekarang adalah advertorial. Iklan advertorial adalah bentuk periklanan yang disajikan dengan menggunakan gaya penulisan jurnalistik yang lebih halus, yang artinya menggunakan pola 6 unsur berita yang udah senang, yang biasanya kita sebut dengan 5W plus 1H. Seperti pada penulisan straight news dan deep news atau features, bentuk iklan ini di setiap media massa bisa berbeda-beda, bergantung pada gaya penulisan dan format tata letak yang berlaku pada media masing-masing. Dapat dikatakan bahwa iklan advertorial adalah iklan dalam bentuk pemberitaan atau bisa juga disebut sebagai pemberitaan yang bernafaskan nilai-nilai iklan. Iklan advertorial berfungsi untuk menyatukan informasi dan pesan dengan menggunakan bahasa yang halus. Di samping itu pembahasan disampaikan dengan jelas, tegas, dan mudah dipahami masyarakat. Berdasarkan teori kebutuhan yang dilontarkan oleh psikologi sosial Abraham Maslow, kata-kata yang disampaikan bukan hanya sekadar untuk meyakinkan, tetapi harus mampu menggoda perhatian. Yang paling penting adalah pesan yang disampaikan juga harus mampu menciptakan kebutuhan bagi masyarakat. Dalam hal ini, pesan yang disampaikan harus mampu meyakinkan calon investor akan kebutuhan untuk menanamkan modal. Nah, ini advertorial. Ya, bahwa advertorial ini memiliki publiknya juga. Advertorial ini biasanya diberikan untuk para investor. Tujuannya apa? Untuk mempersuasi para investor agar dapat percaya terhadap perusahaan yang kita hire. Kita tahu perusahaan itu memiliki banyak pemegang saham. Banyak pemegang saham perusahaan tanpa adanya penyalur dana, itu perusahaan itu tidak bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Semakin banyak penyandang dana yang mempercayai perusahaan kita, maka mereka pun akan menanamkan dana lebih banyak di perusahaan kita untuk kita kelola, untuk memperbesar perusahaan kita. Dan salah satu toolsnya, ingat ya, salah satu toolsnya adalah iklan advertorial yang dikemas dengan lebih halus untuk dapat mempersuasi atau membuat yang lain atau investor percaya terhadap perusahaan kita. Ya, setiap iklan atau setiap advertorial di setiap media massa itu berbeda-beda. Advertorial ini kita berikan atau kita taruh di media massa. Media massa juga memiliki advertorial itu. Memiliki kolom advertorial itu bagi kita, para public relations, yang mewakili perusahaan. Nah, kita harus gunakan tools ini nih, karena salah satu tools ini juga, salah satu tools public relations. Dalam komunikasi kan harus selalu ingat bahwa setiap publik itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Memiliki sudut pandangnya masing-masing berdasarkan apa yang diyakininya. Publik itu hanya meyakini apa yang mereka anggap benar. Publik itu hanya meyakini apa yang mereka anggap baik. Mereka hanya percaya pada apa yang mereka percaya. Jadi, kalau ternyata
publik kita di perusahaan yang kita hire atau lembaga organisasi yang kita hire itu ternyata lebih besar yang mempercayai atau menggunakan tools advertorial ini, ya kita pun harus bisa menggunakan tools ini untuk menyampaikan informasi kita terhadap publik tersebut. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya agar mereka dapat kita persuasi, dapat kita yakinkan tentang perusahaan kita. Nih, ternyata perusahaan kita juga baik loh. Perusahaan kita dapat dipercaya loh oleh Anda semua. Dengan menggunakan gaya informasi iklan advertorial ini. Bahkan pemberitaannya juga bernilai memiliki atau bernafaskan nilai iklan. Bahkan kata Pak psikolog sosial Abraham Maslow, kata-kata yang disampaikan bukan hanya sekadar untuk meyakinkan, tetapi harus mampu menggoda perhatian. Jadi gini, bukan hanya, oh iya, aku percaya sama perusahaan kamu. Ya, saya sebagai investor contohnya percaya dengan perusahaan Anda karena iklan advertorial Anda. Dan saya pun tergoda nih untuk ikut menanamkan dana yang saya miliki untuk perusahaan Anda. Nah, jadi kata Abraham Maslow itu bukan hanya meyakinkan nih, kalian tuh nggak boleh sebagai seorang public relations itu bukan hanya seharusnya ya, seharusnya bukan hanya meyakinkan para investor, tapi menggoda mereka juga, bahkan memberikan mereka supaya mereka beraksi. Artinya mereka langsung menanamkan nih dananya pada perusahaan kita karena mereka sudah terpersuasi dengan informasi dari iklan yang kita berikan pada mereka, yang kita buat untuk mereka. Karena hal itu, maka perusahaan kita dapat berkembang lagi, jauh lebih baik. Nah, hal itu dapat tercapai bila seorang public relations dapat menggunakan atau menyesuaikan bahasa komunikasinya, informasinya sesuai dengan bahasanya para publiknya. Dengan bahasa advertorial harus bisa menggoda mereka. Ya, apalagi menciptakan kebutuhan bagi masyarakat, bagi publiknya. Karena publiknya bukan hanya masyarakat ya. Kalau pemerintahan, publiknya memang lebih banyak masyarakat. Ya, tapi kan kita bekerja sebagai seorang public relations bukan hanya di pemerintahan saja, tapi di perusahaan, di lembaga dan organisasi. Dan advertorial ini adalah salah satu tools yang harus dikuasai oleh seorang public relations. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa sehebat para jurnalis, ya tidak masalah juga kan tadi saya bilang. Minimal kita harus bisa mengerti, oh begini ya cara menulis advertorial, oh begini ya cara membuat advertorial ini, oh step-stepnya seperti ini. Karena yang namanya pengalaman nanti ketika kaji di public relations itu ada di lapangan. Kita bekerja sebagai seorang public relations itu sebagai seorang tim. Kita nggak bekerja sendiri. Ya, tapi kita harus bisa berarti bagi mereka. Kita nggak bisa diam aja di tim kan. Tapi kalau kita mengerti tentang pembuatan advertorial, ketika mereka membutuhkan saran kita, masukan kita terhadap iklan itu, apalagi kita sebagai seorang public relations yang harusnya menguasai informasi dan mengendalikan informasi di perusahaan itu demi kepentingan perusahaan, kita dapat melakukannya dengan sebaik mungkin. Karena kita kalau kita sudah tahu, kita bisa menyampaikannya dengan jauh lebih baik lagi. Kalau kita sudah mengerti, kita dapat menggunakan tools itu dengan lebih baik lagi. Manusia itu kalau sudah tahu detail-detailnya, mereka mungkin bisa memanfaatkan itu menjadi lebih baik lagi, berkembang jauh lebih baik lagi. Demi apa? Demi menciptakan citra positif bagi perusahaan kita. Atau yang perusahaan kita hire.
terutama untuk kepentingan citra positif bagi para investor kepada perusahaan kita. Oke, berikutnya adalah surat pembaca atau komentar pembaca. Mungkin untuk anak-anak mahasiswa yang sekarang sih akan gimana ya? Saya tidak tahu sih apakah kalian masih familiar terhadap koran atau mungkin lebih familiar terhadap fitur-fitur komentar ya di media sosial itu. Yang namanya surat pembaca adalah surat yang ditulis oleh pembaca yang dimuat dalam surat kabar, koran, tabloid, atau majalah yang berisi tanggapan, kritikan, saran, keluhan, ajakan, himbauan, ucapan terima kasih, dan lainnya. Di zaman saya dulu, yang masih di mana surat kabar itu sangat familiar bagi semua orang, koran juga sangat familiar, bahkan tiap hari dibaca oleh banyak orang. Surat pembaca ini menjadi salah satu media komunikasi yang baik untuk public relations, menjawab kritikan, saran, keluhan, atau imbauan mungkin, atau mungkin ajakan dari publiknya. Karena banyak juga publik dari para surat pembaca ini. Surat pembaca merupakan surat terbuka yang isinya dapat dibaca oleh siapa saja, serta dapat ditunjukkan kepada lembaga, pemerintah, perusahaan, kantor, perorangan, kelompok, atau organisasi. Karena surat pembaca ini ditujukan kepada siapa saja, surat pembaca itu dapat dijadikan alat untuk melakukan perubahan dan penyelesaian permasalahan kemasyarakatan. Salah satu media massa yang dapat menyajikan informasi secara aktual adalah surat kabar. Isi surat kabar senantiasa apa yang benar terjadi dalam masyarakat sebagai peristiwa fisik yang menempati ruang dan waktu maupun sebagai kejadian abstrak yang mengambil tempat di dalam otak dan hati masyarakat. Surat kabar sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan akan informasi dan dianggap dapat menumbuhkan kesadaran pada masyarakat tentang program-program pemerintahan dalam pembangunan di segala bidang kehidupan. Kemampuan pers dalam penyebaran informasi memang tidak diragukan lagi. Pers yang berfungsi sebagai penyebar informasi dapat menyampaikan berita aktual tentang kondisi pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat secara luas. Oleh karena itu, banyak banget zaman lalu atau seorang public relations itu harus dapat lebih peduli dengan komentar pembacanya. Nah, karakteristik dari pembaca surat kabar ini atau koran, mereka itu membutuhkan informasi yang benar-benar nyata. Para pers atau para media massa yang zaman saya dulu itu banyak menggunakan koran untuk mencari informasi, sangat familiar tuh dengan surat pembaca ini. Bahkan yang namanya surat pembaca ini menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu. Karena bukan berisi saja saran, tapi lebih banyak juga yang berisi informasi tambahan informasi-informasi yang dibutuhkan. Gitu. Karena kan mungkin sebagai seorang public relations kita dalam menyampaikan informasi belum sempurna. Memang mungkin tidak sempurna juga. Dan surat pembaca inilah yang menjadi penyempurna itu. Informasi itulah yang kadang-kadang membantu public relations dalam menyelesaikan masalah perusahaan nantinya. Media massa cetak, seperti surat kabar, pesan-pesannya dapat dibaca kapan dan di mana saja, serta dapat diulang-ulang. Dengan demikian, media cetak memiliki sifat menguasai waktu. Adapun kelemahannya ada terletak pada sistem distribusinya karena harus melalui transportasi darat, laut, dan udara. Surat membaca merupakan sarana komunikasi yang efektif antara pembaca dan pengolah surat kabar yang bersangkutan. Nah, jadi surat membaca ini bukan hanya
sarana bagi seorang public relations saja ya, merupakan salah satu dan juga merupakan salah satu sarana komunikasi antara surat kabar dengan publiknya. Dan sebagai seorang public relations, ini merupakan salah satu tools yang dapat kita gunakan juga untuk dapat menampung segala macam informasi, kritikan, saran, komentar yang diberikan oleh publik kita. Banyak juga publik kita yang menggunakan surat membaca ini. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan perusahaan, tapi untuk memberikan pandangan lebih luas tentang apa yang diberikan atau dibutuhkan oleh perusahaan kita. Nah, makanya itu seorang PR juga harus dapat memahami atau lebih dapat peduli lagi mungkin tentang surat membaca ini. Jangan seakan-akan menomorduakan, ya udah nggak perlu deh surat membaca. Karena sudah ketinggalan zaman mungkin bagi beberapa orang milenial yang saya ketahui bahwa masih sekarang tuh ketika ditanya tentang kamu tahu koran, tahu, pernah baca koran, tidak, bagaimana mau mengerti tentang surat membaca kan. Kemudian keberadaan surat membaca penting untuk memastikan kualitas dan visi surat kabar kepada berada di jalur yang seharusnya. Ya, karena yang dapat menilai kita itu adalah orang lain. Yang dapat menilai kita benar itu adalah orang lain. Makanya publik kita pun adalah bagian dari eksternal publik kita atau orang lain dari perusahaan kita. Mereka lah yang bisa melihat kita salah atau baik, kita salah atau benar. Apa yang kita lakukan itu benar menurut publik atau salah menurut publik. Dari surat membaca inilah kita bisa melihat bahwa ternyata yang kita lakukan itu benar nih menurut mereka. Buktinya di surat membacanya mereka mendukung, memberikan saran, memberikan tambahan. Atau mungkin yang kita lakukan itu kurang tepat nih, makanya mereka memberikan kritikan. Sehingga surat kabar ini menjadi salah satu media komunikasi yang bisa digunakan oleh public relations. Ya, jika media memberikan berita yang kurang sesuai, baik itu dari data fisik maupun perspektifnya, pembaca akan menanggapinya dengan menulis surat kepada redaksi. Jika setelah terbangun hubungan batin antara media dan audiens, maka rubrik surat membaca akan berfungsi secara maksimal. Jadi, surat membaca ini merupakan salah satu media komunikasi yang efektif karena langsung saling jawab, saling menerima, saling memberikan saran, saling memberikan kritik. Demi apa? Demi kemajuan bersama-sama. Media komunikasi itu kita harus gunakan dengan baik demi kemajuan. Bukan untuk saling menghina atau menjatuhkan surat kabar ini. Kritikan yang diberikan pun ada untuk membangun. Kebanyakan surat kabar yang diberikan atau surat membaca yang diberikan oleh publiknya perusahaan lewat media itu untuk membangun perusahaan sebenarnya. Jadi kan hanya publik yang dapat atau orang luar yang dapat melihat kita tuh kurang atau salah. Dan itulah yang membuat kerja public relations harus lebih banyak lagi. Lebih banyak untuk peduli dengan publiknya. Dengan berbagai tools yang dimiliki atau yang digunakan oleh publiknya. Kemudian naskah pidato. Ya, pidato adalah salah satu cara mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang atau dapat juga diartikan sebagai wacana yang disiapkan untuk diungkapkan kepada halayak. Proses penulisan pidato dalam bahasa apapun pada awalnya berupa teks atau naskah, kemudian disampaikan secara langsung oleh penutur kepada orang-orang secara umum. Proses tersebut mencerminkan suatu realitas bahwa pidato yang disampaikan oleh penutur harus didukung dengan kemampuan bahasa. Pada dasarnya, naskah pidato sebagai teks dari suatu ucapan dengan susunan yang runtut dan baik, yang memiliki pesan tentu untuk disampaikan kepada orang banyak. Contoh pidato yaitu pidato kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato pembangkit semangat, pidato sambutan
acara atau peristiwa tertentu, dan lain sebagainya. Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Teks pidato memiliki beberapa tujuan, yaitu harus informatif, argumentatif, rekreatif, dan persuasif. Informatif memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Argumentatif meyakinkan pendengar. Rekreatif membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Persuasi memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang berpidato. Nah, kenapa sih sebagai seorang public relations kita juga harus dapat bisa membuat naskah pidato? Karena ingat baik-baik, informasi itu merupakan senjata bagi seorang public relations, terutama dalam komunikasi. Informasi itu merupakan salah satu pesan. Nah, naskah pidato merupakan salah satu tools yang bisa digunakan oleh public relations dalam menyampaikan informasi. Lewat mana? Lewat para penutur pidato itu. Biasanya bukan hanya public relations yang berpidato, bahkan mungkin lebih banyak bukan public relations yang berpidato, tapi orang-orang penting, CEO, manajer, yang menyampaikan informasi kepada publiknya, meski contohnya CEO harus melakukan presentasi di depan para investor. Nah, kita yang membuat naskah pidato itu. Kenapa? Karena public relations bertugas untuk mengendalikan informasi di perusahaan untuk menciptakan citra positif bagi perusahaan. Bila apa yang disampaikan itu salah, nanti akan bermasalah pada citra positif perusahaan. Begitupun jika naskah pidato itu untuk kepentingan publik perusahaan, misalnya untuk berbicara depan publik perusahaan, atau publik organisasi, publik lembaga, publik pemerintahan, yaitu masyarakat luas. Itu harus dipikirkan baik-baik oleh public relations. Jika public relations yang membuat naskah pidato itu, maka public relations itu harus dapat mengendalikan informasi lewat naskah pidato itu. Jangan sampai para penutur itu salah menyampaikan informasi. Makanya adanya naskah agar lebih terarah. Sehingga informasi yang keluar tentang apa yang kita inginkan itu sesuai dan sampai kepada publiknya lewat para penutur pidato itu. Para penutur naskah yang kita buat. Oleh karena itu penting bagi seorang public relations membuat naskah pidato, terutama untuk menciptakan citra positif atau untuk menjaga citra positif. Karena kita sebagai jembatan dari perusahaan untuk publik. Ya, jembatan antara lembaga untuk publik, jembatan antara organisasi untuk publik itu kita public relations. Dengan naskah pidato kita dapat mengendalikan informasi dengan baik. Kemudian terakhir adalah annual report. Annual report adalah laporan keuangan dari seluruh aktivitas perusahaan dalam periode 1 tahun. Menurut Bank Indonesia, pengertian annual report adalah gambaran dari kondisi operasional sebuah perusahaan yang terdiri atas neraca atau laporan laba rugi, termasuk pula penjelasan operasi yang dilakukan perusahaan. Inilah ranah kita orang komunikasi. Ya, kita juga harus bisa menyampaikan sesuai dengan publiknya, sesuai dengan bahasa yang seharusnya, sesuai dengan bahasa annual report. Ya, kali itu ada penjelasan operasi atau program-program yang dilakukan oleh public relations, yang dilakukan oleh perusahaan lewat kegiatan public relations. Public relations harus dapat membuat berbagai macam informasi yang sesuai dengan kebutuhan public annual report itu. Sehingga public annual report itu yang biasanya para pemegang saham itu dapat mengerti, oh ternyata uang yang saya miliki atau yang saya berikan kepada perusahaan digunakan untuk ini. Ya, dengan kepentingan ini. Dan nanti keuntungan ke depannya seperti ini. Atau untuk masyarakat tentunya. Apa sih pentingnya? Apa yang diterima oleh masyarakat dari program-program yang kita buat?
Gitu. Umumnya tujuan dibuatnya annual report adalah untuk para investor dan kreditur. Ya, annual report yang dibuat secara ringkas dan mudah untuk dibaca. Di dalamnya annual report memuat analisis dari manajemen terkait dengan kondisi keuangan dari perusahaan baik untuk saat ini maupun rencana untuk masa depan. Annual report juga adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 tahun. Buku kepada rapat umum pemegang saham dan disusun berdasarkan ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Ya, jelaskan bahwa annual report ini merupakan salah satu tools juga bagi seorang public relations. Ya. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan para pemegang saham. Kebayangkan kalau para pemegang saham salah mengartikan atau mungkin mereka salah menangkap apa yang disampaikan di annual report itu akan menjadi masalah besar bagi perusahaan. Karena itu akan berhubungan dengan citra positif dan kepercayaan para pemegang saham terhadap perusahaan yang kita hire atau lembaga dan organisasi yang kita hire. Oleh karena itu, public relations pun harus menggunakan tools komunikasi ini karena annual report adalah salah satu media komunikasi dalam penulisan public relations yang harus dipahami dan dikuasai lebih baik lagi oleh seorang public relations agar semua informasi yang keluar dari annual report ini dapat memberikan citra positif atau mungkin menjaga atau bahkan harus dapat menjaga citra positif perusahaan yang kita hire. Dengan apa? Dengan annual report yang baik, dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan keinginan atau yang dimengerti oleh para pemegang saham, para investornya. Atau mungkin dengan membaca annual report yang kita publish di website kita, bahkan bisa menambah para investor itu. Karena bahasa yang kita gunakan dapat dimengerti oleh mereka dan mereka pun dapat lebih memahami tentang perusahaan kita. Sehingga memunculkan kepercayaan baru bagi mereka. Sehingga mereka pun ternyata menanamkan saham lagi untuk perusahaan kita. Dan itu akan sangat baik bagi perusahaan kita. Oleh karena itu, PR harus dapat membuat annual report. Mengerti tentang annual report. Kita tidak perlu terjun atau mengerti tentang perhitungan keuangan. Karena itu ada timnya lagi. Yang kita harus lebih fokuskan adalah informasi yang keluar dari annual report itu harus dapat memberikan citra positif yang baik bagi perusahaan, citra yang baik bagi publik perusahaan, sehingga publik perusahaan pun percaya pada perusahaan. Ya, atau mungkin bahkan konsumennya bertambah. Kalau ada produknya itu perusahaan. Kalau jasa pun bertambah yang menggunakan jasa perusahaan itu. Karena melihat rencana ke depan, masa depan dari perusahaan tersebut. Itu bisa menambah investor, bisa menambah konsumen kita, bisa menambah produsen kita, bisa menambah publik eksternal atau mitra kita, bisa menambah hubungan baik kita perusahaan dengan perusahaan kita. Gitu. Jadi PR itu sebagai jembatan yang baik bagi perusahaan untuk menciptakan jembatan-jembatan lain terhadap perusahaan-perusahaan yang lain. Dan annual report ini pun merupakan salah satu tools-nya, medianya ya, channel-nya. Nah, sebagai seorang public relations, memang tugas kita lah seperti itu. Kita tidak bisa menolak, karena kita kan sudah sebagai seorang public relations itu kita harus profesional. Kita harus dapat menyesuaikan setiap informasi kita dengan menggunakan tools komunikasi atau media atau channel yang sesuai atau yang digunakan oleh publik kita. Kita nggak boleh egois.
Ya udah kita menggunakan Instagram aja, padahal publik kita nggak punya Instagram, nggak menggunakan Instagram. Gunakan annual report. Annual reportnya salah satu toolsnya yang termasuk dalam tools penulisan public relations. Ya, dan terima kasih. Oke, terima kasih telah mengikuti perkuliahan hari ini. Terima kasih atas para mahasiswa atau orang yang mau mendengarkan tentang apa yang disampaikan oleh saya. Saya mohon maaf bila ada yang salah. Mohon maaf juga bila ada salah kata. Karena dalam perkuliahan ini kita sepakat untuk tidak sepakat. Semua contoh yang saya berikan di perkuliahan ini hanya untuk contoh perkuliahan saja, agar dapat mempermudah mahasiswa saya untuk mengerti dan memahami tentang apa yang saya sampaikan. Bila ternyata informasi saya itu ada mengganggu, atau insya Allah sih tidak mengganggu sih, atau mungkin menyinggung sesuatu atau seseorang atau kelompok tertentu, saya mohon maaf. Semua ini dilakukan untuk tujuan pembelajaran dan untuk perkembangan ilmu. Dan ingat para mahasiswa, dikerjakan kuis dan tugas saya, kerjakan tulis dan tugasnya, kerjakan sebaik mungkin. Ingat kembali nama dan NIM-nya sebelum mengumpulkan. Ya, jangan sampai menggunakan nama orang lain atau mungkin NIM-nya orang lain. Ya. Oke, terima kasih semuanya yang telah menonton video ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih semuanya.